Recording now, oke. Ada beberapa yang masuk sebentar. Oke, kita lanjut ya, share screen. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi untuk yang BRC, Business Model Canvas. Jadi seperti tadi saya jelasin sebelumnya, saya minta kalian untuk coba membuatnya lebih detail untuk target konsumennya pada siapa gitu loh, ya kan? Kalau tadi misalkan kalau tadi makanan, kalian mau coba targetnya ke siapa gitu loh. Kalau misalkan apakah kepada laki perempuan yang tinggal di kota-kota besar, usia berapa gitu loh. Mungkin pada kalau tadi kepada budak Mbak Mina itu sedikit lebih spesifik. Jadi dalam artian kalian itu mencoba targetinnya kepada siapa gitu loh. Nah, pada misalnya konsumen yang mungkin kangen dengan makanan-makanan Jawa, makanan-makanan tradisional Jawa, misalnya seperti tadi ya gudeg atau yang lainnya gitu loh. Oke ya, gitu loh. Oke, next. Oke, dari teman-teman yang lain, kira-kira apa nih? Ada ide bisnis apa nih dari kelompok yang lain gitu loh? Pak, saya mau nanya. Ya. Jadi jadi kelompok saya itu ide bisnisnya itu adalah makanan. Oke, betul. Makanan makanannya itu khas ini Pak dari luar negeri. Jadi saya dan kelompok saya mengambil beberapa menu makanan dari khas luar negeri. Misalnya saya udah menulis daftarnya itu kayak misalnya kalau khas Spanyol itu seperti churros. Terus kalau dari khas Turki itu kebab mini. Kalau dari Jepang yaitu dorayaki dan lain sebagainya. Dan model kemasan saya itu Pak, ini modelnya itu ready to eat karena untuk menyesuaikan kondisi yang sekarang juga, jadi lebih simple, bisa dibawa kemana aja, ditaruh ke kulkas juga nggak masalah. Nah, terus ini Pak, pertanyaan saya kalau untuk kan tadi di sesi pertama itu dari segi pembuatan logo ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya logo segala macamnya udah dibikin, apakah harus membuat brosur dan bannernya juga Pak misalnya? Sama sekalian akun sosmednya untuk mempromosikan ke yang lain misalnya Pak. Kalau saya sih karena kan saya sih pengennya kalian tuh lanjut ya, itu berarti dalam artian ya nggak hanya sekedar pada saat kalian bikin kalian usaha itu hanya pada saat hanya mata kuliah saya aja. Ada beberapa dari beberapa kelompok yang memang saya coba arahkan. Kalau di kelas yang kalau di kelompok lain, kelas lain itu saya coba arahkan produk kamu saya coba bantu endorse gitu. Sampai sebegitunya. Nanti saya bantu endorse, kamu kirim produknya itu ke sana, ada salah satu tokoh, ada salah satu ya orang dekatnya Sandiaga Uno, kamu kirim ke sana, ya, kamu kirim produk ke sana, nanti saya coba koordinasi. Kamu kirim produknya ke sana, nanti sama dia akan di endorse gitu loh. Itu bukti gitu, kalau Pak. Saya serius, beneran. Itu beneran. Kalau misalnya saya sih nggak akan, saya juga nggak akan janji apa-apa. Tapi saya coba bantu dengan semampu yang saya bisa gitu loh. Jadi kebetulan saya punya koneksi. Jadi itu yang saya sebenarnya nggak mau sebutin siapa ya. Saya kebetulan orang ini teman kampus saya dulu di Gunadarma. Satu kelas, satu angkatan. Saya sudah bicara sama dia, yang manggil dia sih, ya ngomongnya sih bro, ini loh, aku punya mahasiswa gitu loh, bro gitu. Nah, itu saya udah coba, terus akhirnya udah, bro, lo hubungin sekretaris gue gini. Oke, itu udah saya hubungin gitu loh. Itu sampai sebegitunya. Dan ya alhamdulillah sih emang mahasiswanya juga serius gitu loh. Tapi ini jadi dan nanti seterusnya nanti biar dia yang komunikasi, itu saya coba
menjembatani aja gitu loh. Oke, ini loh ada produk yang unik, ada produk yang seperti ini gitu loh. Yang tahap pertama kemarin saya lagi coba meminta supaya ya, teman saya ini mencoba saya bisa minta dia untuk mengendorse produk teman saya itu. Jadi teman saya itu keluaran dari restoran Pizza Hut. Dulu kita sama-sama di Pizza Hut, saya di kantor pusatnya di divisi marketing. Teman saya ini di divisi di sebagai restoran manajer di salah satu cabang. Dia resign, kemudian dia bikin usaha namanya usaha pizza rumahan. Gitu, dia punya homemade pizza gitu loh. Nah, itu saya minta dia dia kirimin produknya ke sana gitu loh. Supaya supaya bisa di-endorse gitu loh. Gitu loh. Serius ini yang saya lakukan gitu loh. Jadi kalau kita coba koordinasi nanti saya ada salah satu kelompok di kelas lain sih emang dia usahanya dari mulai sih usaha keluarga, terus kemudian masuk ke kelompok, jadi dia coba mau kembangin lagi. Nah, itu yang saya coba bantu gitu loh. Itu ada keunikannya produknya, dia juga sempat menunjukkan ke saya keunikannya seperti apa gitu loh. Gitu. Ya, sarapan apa karena karena kalau saya ngeliat misalnya ada kelompok yang memang niat serius, saya gatel sih nggak mungkin ya tinggal diem gitu aja gitu loh, serius. Ini I have to do something for them gitu loh. Gue bisa dilakukan buat mereka gitu loh. Makanya kenapa saya minta ya ada paling nggak infrastruktur itu udah mulai kebentuk pelan-pelan gitu loh. Oke, ada struktur organisasi itu di situ biar rapi. Ini walaupun salah ada beberapa jabatan yang rangkap itu nggak masalah gitu loh. Kalau di awal-awal gitu ya gue bosnya, ya gue manajernya, yang delivery ya kadang-kadang gue juga gitu loh, nggak masalah. Ya. Kalau cuma 1-2 aja kok yang misalnya yang deliverynya mungkin nggak jauh dari rumah atau mungkin deliverynya ya sekalian gue jalan ke tempat lain, misalnya sekalian ngajar kayak sekalian ngambil barang dan ngambil stok yang lain, ya nggak apa-apa gitu loh, oke, gitu kan, gitu ini namanya usaha seperti itu gitu loh, gitu. Oke ya, jelas ya. Jadi makanya kenapa ya kalau tadi produknya dari luar negeri oke, tapi tolong diperhatikan mengenai supply bahan-bahan bakunya bagaimana gitu loh. Apakah bahan bakunya tersedia semua di supermarket itu gampang nggak didapat gitu loh. Itu yang mesti dipikirin, nggak apa-apa. Cuma mesti itu yang pertama, bahan bakunya bagaimana. Misalkan kalau tadi kayak produk Spanyol, apakah ada yang import? Berarti kan kalau salah import, berarti bisa jadi itu mungkin harganya harga komponen bahan bakunya ini mungkin bisa jadi tinggi gitu loh. Tapi itu enggak. Tapi kalau misalkan kalian bilang oke nggak apa ya oke, buat aja sok-sok aja nggak masalah. Misalkan kan kayak ada namanya kalau dari Spanyol dari Italia itu pernah coba jalapeno gitu loh. Dibacanya jalapeno tapi tulisannya jalapeno gitu loh. Itu kayak bumbu gitu loh. Nah, itu mesti dipikirin bagaimana availability-nya, ketersediaan produknya gitu loh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini kalau karena ini ada bahan-bahan baku import, itu akan pengaruh pada harga. Itu bagaimana? Kalau misalkan kalau misalkan kalian menargetkannya kepada konsumen yang high level, it's okay, no problem gitu loh. Jadi kalau kayak dorayaki mungkin pasti ada lah, lokal juga ada gitu loh. Gitu kan, tapi mungkin kalau yang dari Spanyol dari beberapa negara lain, kalaupun keju pasti lokal ada gitu kan, keju lokal ada, nggak masalah gitu loh. Nah, lalu yang ketiga itu mengenai jenis produknya. Kalau kamu salah jenis produknya nggak sebaiknya kamu fokus ke beberapa produk saja yang fokus aja, misalkan kalau katanya ada kebab mini, ada dorayaki gitu kan ya, emang yakin mau semuanya dipakai, semuanya diambil gitu loh. Gimana kalau misalkan fokus aja ke salah satu gitu loh, atau beberapa, misalkan gini, misalkan kayak Turki gitu kan. Kalau misalkan di Turki itu kira-kira kesalahan dari kebab apalagi sih yang yang menjadi ciri khas kuliner Turki gitu loh. Itu aja sih gitu. Bukannya nggak boleh, tetapi kalau saya jadi kalian, saya akan fokus. Jadi supaya apa? Supaya kita lebih enak gitu loh. Supaya kita lebih enak. Pertama itu untuk menjaga availability dari bahan-bahan bakunya. Kemudian juga kita
bisa fokus pada konsep bisnisnya gitu loh. Karena apa? Karena antara konsumen yang mau mencoba kebab dengan konsumen yang menyukai dorayaki itu pasti berbeda gitu loh. Gitu. Gimana kalau misalkan kalau saya saranin sih gimana kalau misalkan menu masakan Timur Tengah gitu loh. Ya kan menu masakan Timur Tengah yang which is mungkin yang sudah tidak asing lagi dengan lidah orang Indonesia gitu kan, karena juga banyak juga beberapa menu Timur Tengah yang juga cukup banyak dijual di tanah air, misalnya seperti apa, misalnya kayak nasi biryani atau misalnya nasi kebuli gitu loh, ya kan. Walaupun misalkan kalau nasi kebuli kalau misalnya yang aslinya itu kan jenis berasnya berbeda ya, beras basmati kalau nggak salah ya, itu kan memang harganya pasti tinggi karena katanya jenis berasnya berbeda, itu berasnya beras import gitu loh, nggak beras yang nggak ada yang tidak ditanam di Indonesia gitu loh. Nah tuh karena kalau beras basmati itu dia lebih mudah untuk menyerap bumbu-bumbunya gitu loh. Nah apakah seperti itu gitu loh. Nah gimana kira-kira gitu loh. Misalnya dicoba aja gitu, misalkan gimana kalau misalkan kita coba fokus pada menu makanan Timur Tengah yang mungkin yang belum banyak dijual di negara kita, maksudnya belum banyak yang dikenal di kita, misalnya apa aja sih gitu loh. Nah, misalnya seperti kayak roti cane atau mungkin kebab itu kan sebenarnya kan bahan bakunya kurang lebih sama tuh, kalau roti cane sama kebab itu kan sorry, itu kan dari dari batasnya ada terigunya. Ini gimana kalau kalian menggunakan barang yang sama gitu loh. Itu sih saran saya gitu loh. Tapi dicoba aja, tapi paling nggak kalian harus coba brainstorming lagi cepat karena kan nanti setelah UTS kalian saya minta untuk presentasi, dan akan sangat baik kalau misalkan presentasinya itu kayak kalian ada contoh produk ya, jadi it's not just a concept gitu, tapi ada juga produknya gitu loh. Misalkan kalau kebab makanan ya harus ada makanannya, sebaiknya ada gitu loh. Ya kan nggak mungkin cuma di awang-awang gitu loh. Oh ini makanannya kebab Pak, oke kebab isinya apa aja gitu loh. Gitu. Kemudian komposisinya seperti apa gitu loh. Gitu kan. Kebab mini, apa beda antara kebab mini dengan kebab yang reguler atau kebab yang jumbo gitu misalnya. Apa kan salah gitu kan. Atau mungkin kalian bikin produknya seperti itu, ada kebab mini, kebab reguler sama kebab jumbo gitu loh. Ya kalau mini misalnya ya buat anak-anak, kalau mungkin karena porsinya kan kecil jadi buat anak cocok. Kebab reguler misalnya ya porsi untuk misalnya ya satu orang. Misalnya ya buat cemilan orang dewasa lah gitu loh. Nah, misalkan kalau kebab jumbo misalnya dia untuk makan siang, untuk makan malam gitu loh. Itu saran saya sih gitu. Oke, ada lagi yang lain? Teman-teman yang lain? Oke, Pak, saya masih mau nanya satu lagi. Tadi kan harus dipresentasikan setelah UTS ya Pak ya, setelah sesi UTS. Nah kebetulan kan ini di website EF2 ini tuh ada pengisian data kayak di tabel A sampai E, Nobel Purpose, sasaran pelanggan. Nah itu harus diupdate-nya, kan itu kalau udah diupdate nggak bisa dihapus lagi apa yang nggak bisa diubah lagi. Nah itu terakhir kapan ya Pak deadline-nya? Jadi secepatnya aja sebelum UTS. Oh sebelum UTS ya Pak? Iya saya sih itu. Sebenarnya sih kalian isi dulu sebenarnya, tapi agak susah juga sekarang ya IF ini nggak bisa kadang sekali sih nggak bisa diupdate sih kadang ya, pusing saya. Karena kan namanya konsep bisnis itu kan pasti banyak yang berubah gitu loh. Ya kan karena ada atau enggak diisinya di tempat yang lain dulu, misalnya di media yang lain, misalnya kayak di Microsoft Word dulu menulis nggak masalah sih jawaban sementaranya. Iya nggak masalah juga, nggak apa-apa. Oke. Kalian bikin tabel itu aja, tabel BMC-nya itu aja kan, coba coret-coret di situ gitu loh. Kayak bikin kayak PowerPoint-nya aja gitu loh. Atau ya udah dibakar ke Word aja, misalnya kayak customer segment-nya siapa gitu kan, kemudian apalagi nih kayak di sini kan terus customer segment, kemudian apalagi itu value proposition-nya apa gitu kan, terus seperti ini kan, kemudian customer relationship-nya bagaimana gitu kan, channel-nya bagaimana, key activities, key resources, key factors siapa gitu. Kemudian cost structure-nya itu terdiri dari variable cost sama fixed cost gitu kan. Kemudian juga kalian dapetin penghasilan revenue stream itu dari mana penghasilan kalian. Gitu. Coba aja kalau nanti kalian tulisin gitu. Kalian coret-coret dulu aja gitu, nggak apa-apa. Misalnya di Word atau di PowerPoint juga nggak masalah. Paling nanti kalau saya sudah cukup fix,
ya udah masukin, tinggal kalian ceplokin aja mana ke IF2-nya gitu loh. Gitu. Oke. Oke ya teman-teman ya. Ada lagi ditanyakan? Guys, any questions please? Saya butuh input dari kalian mengenai apa mungkin kalau kalian ada kesulitan atau mengenai konsepnya atau apa. Ada yang tanya mungkin? Saya Pak. Yes, gimana? Oke, gimana Hilmi? Jadi kan ide bisnis saya sama teman-teman saya nih satu kelompok nih, ya mungkin berbeda Pak sama yang lain. Karena kan kebanyakan tuh tentang makanan. Oke, nggak apa-apa. Nggak perabot. Nah, kalau saya tuh budidaya ikan Pak. Oke, ya. Ikan apa? Ikan nila, ikan patin, ikan lele itu Pak. Oke, berarti ikan tawar ya? Ya, ikan air tawar. Kamu budidaya di mana? Di rumah atau di mana? Kadang kayak gitu kan kita perlu lahan kan Pak. Iya. Nah, sedangkan kan kalau istilahnya kalau harga tanah tuh di Jakarta tuh sama di daerah Jawa di kampung-kampung tuh kan masih rendah di Jawa sana kan Pak daripada di Jakarta kan. Oke, betul. Nah, berarti kita ngambil di sana tapi kita pasarinnya tuh di sekitar daerah Jakarta dan sekitarnya gitu Pak. Gimana itu Pak? Oke, terus kamu sistemnya gimana? Kamu masaran gimana? Ada yang kamu proses nggak? Maksudnya ada yang kamu olah nggak? Misalnya olah itu dalam artian apa kamu hanya ngirimnya dalam bentuk mentahan gitu, misalnya mentahan tuh misalnya kamu kirim ke pasar ikannya masih hidup atau gimana? Atau misalnya ikannya sudah dalam bentuk frozen gitu atau gimana? Oh, kalau yang dikirim ke pasar itu berarti pastinya kita yang masih hidup Pak, masih fresh. Masih fresh kan? Oke. Iya, masih fresh. Oke. Nah, terus yang kamu kirim tuh bentuknya seperti apa? Yang masih hidup atau frozen gitu, yang nggak dalam apa? Kardus yang berisi es? Berarti kalau kayak gitu kan kita bagi Pak. Contoh kalau kita jualinnya tuh kayak ke restoran. Betul. Kalau nggak ke rumah ini berarti kita ini dulu udah istilahnya udah mati tapi kita frozen gitu Pak. Itu kan kalau buat yang ini yang kayak buat restoran. Tapi mungkin kalau buat ke pasaran tuh kayak ke pasar tradisional, kalau masuk supermarket tuh pasti butuhnya yang masih hidup kan Pak. Betul. Untuk biar lebih segar gitu. Betul ya. Ya oke, nggak apa-apa. Kamu ngambil dari daerah mana? Kamu punya kenalan khusus petaninya, pembudidaya ikannya atau gimana? Saya sih udah pernah belajar juga Pak dulu, tapi itu dulu di daerah Jawa Timur Pak, di Kediri ya. Jauh loh. Kamu ngirimnya ke Jakarta itu butuh waktu berapa lama? Yakin bisa itu. Berarti kan kamu sekali kirim kan harus dalam jumlah yang banyak karena supaya apa kan ongkos kirimnya mahal kan? Iya. Korek, kayak mohon saya dikoreksi kalau saya salah, kecuali mungkin kamu punya channel khusus, jadi biaya kirimnya murah atau gimana gitu. Itu kan tempat apa? Bukan tempat budidaya Pak. Mungkin tempat budidayanya lebih dekat ya masih daerah Jawa Barat sini lah, tapi belum Jawa Timur. Itu kemarin tempat saya belajarnya itu Pak, budidaya ikan itu. Oke. Di mana? Di daerah mana? Cianjur atau mana Jawa Baratnya? Atau di Tasik gitu? Mungkin di daerah Garut dan sekitarnya lah Pak. Ada channel itu. Oke. Nah, kalau pengiriman itu berapa kali dalam seminggu atau? Kalau itu kan tergantung panen Pak. Biasanya kalau ikan lele itu dia panen tuh sekitar 1 bulan sampai 3 bulan lah Pak itu udah bisa lah untuk dikonsumsi kan Pak. Nah mungkin yang paling lama tuh kayak ikan patin. Kalau ikan patin kan dia perlu 7 bulan dulu Pak, 7 bulan dalam kolam itu. Nah itu baru bisa dipasarkan kan, karena kan dia juga harganya juga lumayan tinggi kan Pak. Nah itu juga sekali kita kirim itu nggak tanggung-tanggung Pak, nggak nyampe 100 kilo, kita bisa nyampe berapa ton, paling maksimal bisa 10 ton lebih gitu Pak. Oh gitu? Iya Pak. Wow. Tergantung kapasitas kolam sama kita jumlah bibitnya sama yang bertahan di kolam itu ada berapa gitu Pak. Biasanya kalau yang mati berapa? Kan biasanya kan suka ada itunya kan, suka ada percentage-nya kan, yang paling kuat misalnya kayak lele gitu kan. Setahu saya kan lele kan yang paling kuat gitu kan, jarang banget yang mati kan. Mungkin ada lagi yang sensitif misalnya katakanlah mungkin ikan patin, nanti biasanya dari sekian banyak yang dikirim itu yang misalnya yang gagal atau yang mati itu berapa gitu kan. Benar nggak kayak gitu?
Berarti kalau itu tergantung sama ini Pak, air sama cuacanya Pak. Cuaca sama airnya. Kalau airnya bagus sama cuacanya mendukung tuh bisa Pak, mendukung. Kecuali kalau lele mas cuaca insya Allah bisa Pak. Iya, dia kan airnya cuma airnya sampai 1 pun juga dia masih bisa bertahan gitu kan. Iya Pak, mungkin yang agak satu kayak ikan patin itu kan memang agak susah karena dia juga harga nilainya juga tinggi kan Pak. Harga tinggi ya, betul. Iya. Oke, ya udah kamu coba aja bikin, nanti kamu jelaskan yang menjadi konsumen kamu siapa. Berarti kan konsumen kamu lebih kepada ya sifatnya kan kayak tadi supermarket gitu ya. Ya kan, retail modern lah, misalnya seperti kayak Superindo yang saya tahu kan, atau mungkin Transmart gitu ya, atau mungkin apa lagi kalau pasar tradisional gitu kan, mungkin pasar tradisional kalau beberapa kayak di rumah saya kan ada tuh pasar tradisional tuh, jadi mungkin mesti pagi datang sana kan buat dapetin makan yang misalnya ikan yang fresh atau mungkin ayam yang fresh gitu, ayam potong gitu ya, misalnya ayam yang tadi ayam tadi hidup, coba pasti kebeli dipotong, dibersihin gitu kan ya, dimatiin, dibersihin, dipotong-potong gitu kan. Ya udah nggak apa, ya lanjut aja sih, tapi tadi tolong dijelaskan aja apa yang kamu tawarkan, kemudian customer segmennya kemana, jadi kamu tuh harus bisa spesifik, karena ya semakin spesifik ya kan semakin itu kayak logo gitu. Kayak kan tadi kan Bapak suruh minta logo tuh logo perlu nggak Pak kiranya Pak, logo perusahaan gitu, logo ya paling kamu bikin kayak CV aja, CV atau apa mungkin ya kalian ya coba kamu berandai andai sih sebenarnya, berandai dalam artian seandainya kalau perusahaan kamu teruskan gitu ya. Gimana gitu, soalnya palingnya kamu udah ada nih udah punya infrastrukturnya gitu loh. Saya kayak CV, kemudian logonya, namanya, terus namanya Instagramnya, terus gitu kan, dan gitu loh. Jadi kemudian berarti itu perlu juga ya Pak, sebaiknya itu juga misalnya struktur organisasinya, misalnya kamu yang jadi owner, misalkan kamu juga sebagai mungkin direkturnya, nanti pemasaran siapa, mungkin bisa jadi mungkin kamu gitu kan, atau mungkin nanti bawahnya ada yang bantuin siapa yang lain. Tapi itu tinggal kamu masukin aja nama-nama teman kamu gitu, siapa aja gitu kan, gitu loh. Pak. Nggak apa, lanjutin aja. Tapi sebenarnya sih kalau bisa nanti kamu coba kirimin aja namanya bisnis model kanvasnya seperti apa gitu, nanti biar saya bantu revisi, saya bantu susunin gitu loh, gitu. Oke Pak. Nanti kan sebetulnya mungkin nggak saja kamu coba berambah misalnya mana ke bisnis ikan hias, ya why not gitu kan, kamu karena udah tahu setelah seperti apa, ya udah masuk ke bisnis ikan hias gitu kan, ini kamu buka di rumah gitu loh kan. Ya bisnis seperti itu kan, kamu usaha yang utamanya apa dulu, nanti ada yang turunan itu ya, maksudnya kayak misalkan gini, kamu bilang apa tadi, ada lele, ada patin gitu kan, nah pokoknya semua produk ikan air tawar gitu kan ya kan, karena misalkan kamu mungkin punya garasi kosong atau ruangan kosong, ya udah misalkan kamu coba bikin lele gope, bikin pecel lele di situ gitu kan, ya khusus jualan pecel lele aja gitu, misalnya sama ikan yang lain, misalnya ikan patin atau ikan ikan bawal gitu kan, kamu bikin aja di situ gitu loh, misalnya bukanya mulai dari sore sampai malam atau ya gitu. Itu sih ide saya gitu loh. Itu maksudnya itu turunannya gitu loh. Berarti kan utamanya adalah ini kan yang dari ikannya ini kan, karena kamu udah tahu dari hulunya, dari hulunya nih. Hulunya dari mana, kamu ngambil dari mana, kamu bisa dapat ngambil barang yang murah gitu kan. Ya udah nih kamu bawa ke Jakarta ke rumah, terus kamu jual, kamu juga buka usaha pecel lele gitu loh. Kan itu kan harganya bisa lebih murah, bukan atau bisa menekan cost-nya gitu loh. Gitu menurut saya sih Hilmi. Itu sih ide saya gitu loh. Kedepannya seperti itu gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang lain mungkin yang mau coba nanya, silahkan. Ini kan baru kelihatan kan, baru ketahuan. Oke, ini penjadi ini. Sebenarnya sih yang kayak gini-gini yang saya mau gitu loh. Yaudah, coba aja dikembangin lagi gitu loh. Sama aja kayak orang salah dia petani kopi gitu kan ya, punya petani kopi. Ada juga tuh di Aceh, dia tuh sebagai petani kopi, dia buka kedai kopi apa?
di tengah kebunnya gitu loh. Serius, bukan di tengah kebunnya. Jadi kalau orang ngopi datangnya ke kebunnya dia gitu loh. Enak gitu suasana kebun gitu kan, cozy banget gitu, enak banget. Saya baca itu kalau nggak salah di Kompas 2 tahun yang lalu gitu loh. Itu konsep bisnis yang oke gitu loh. Jadi orang lihat gitu, oh iya kayak begini gitu loh. Gitu loh. Berarti kalau ini Pak, ini kan tadi kan baru budidaya, tapi kan kalau saya mau coba apa namanya, kayak kita punya olahan sendiri gitu Pak, kayak keripik patin itu kan juga nggak masalah. apa gitu kan? Itu keturunannya juga. Oh itu lebih bagus juga. Iya turunnya. Berarti kan kamu ngambil dari sumber yang sama. Berarti kan ikan patin ini kan. Ikan patin misalkan kamu potong kecil-kecil jadi keripik ikan patin gitu kan. Iya Pak. Apa-apa. Itu juga bagus ya. Jadi bisnisnya nggak cuma kita budidaya doang, tapi ada bisnis yang lainnya juga. Iya. Jadi setelah dari hulu ke hilir kamu megang gitu loh. Berarti kamu punya sumbernya ini yang dari sini kamu jual, terus kamu juga bisa olah di sini gitu loh. Gitu loh. Nanti kamu jelasin aja di situ di bisnis model kanvasnya. Pagi misalnya kalau apa tadi yang keripik ikan patin, misalkan kamu jual ke siapa, kamu titip kemana, itu kan sebagai channel di situ. Misalnya misalkan ke tempat-tempat lain, misal ke warung kah, atau misalnya kamu titip ke tempat lain lagi gitu kan, gitu. Kamu sekarang udah jalan Hilmi, itu udah mau dikerjain. Yang budidaya ini udah kamu jalanin atau gimana? Yang mana Pak? Yang budidaya ikan itu Pak? Oh, budidaya. Ya. Saya sih masih belum, cuman udah pernah belajar aja Pak, udah pernah kerja juga di situ. Bentar doang kita belajar doang kalau sebenarnya. Pengen tahu aja gimana sih ngolah ikan jadi. Ya udah nggak apa sih, nanti itu aja. Kau bikin ini bisnis model kanvasnya gitu loh. Kalau misalnya mau coba tadi sih sebenarnya dari apa keripik ikan patin gitu loh. Gitu. Oke, yang lainnya udah jelas Hilmi ya? Ya Pak. Oke, yang lain teman-teman yang lain mungkin kelompoknya Sofian mungkin. Sofian, kita ada itunya. Teman-teman yang lainnya mungkin atau kelompoknya. Oke, tadi Hilmi udah. Hafizul mau nanya. Yes, silakan. Mau nanya. Gimana sih caranya biar kita bisa nyesuaiin produk kita, karena kan nanti kalau kita masarin ke pasar ini kan berarti kan sudah ditentukan demografinya seperti apa. Nah kalau misalnya ada terjadi perubahan harga bahan bakunya itu gimana kita nyesuaiinnya? Apakah harus ada pengurangan di satu sisi atau harus ada dinaikin harga atau bagaimana Pak? Misalnya perubahan harga bahan bakunya. Contohnya apa? Misalnya kenaikan bahan baku apa nih? Kenaikannya signifikan nggak? Misalnya cincaunya misalnya naik sekitar 1.000 atau 2.000 gitu. Ya mau nggak mau ya harus naik ya. Unless kalau kamu mau coba bertahan di harga yang sama, tapi ya pasti ya profitnya akan tergerus gitu kan ya. Gitu lah. Tapi itu kenaikannya sering nggak? Cukup sering nggak kenaikannya tuh, maksudnya ada kemungkinan untuk naik nggak gitu loh? Dalam setahun itu kira-kira kenaikannya berapa kali? Belum ada kenaikan signifikan sih untuk sekarang. Tapi nggak apa sih, gini aja. Coba aja kalau lihat dari pengalaman tahun yang lalu, kira-kira ada kenaikan harga nggak gitu loh? Misalnya ada kenaikan harga bahan bakunya. Kalau misalnya kenaikannya cuma setahun sekali, jadi dilihat kenaikannya seberapa besar gitu kan, signifikan nggak? Maksudnya pengaruhnya besar nggak terhadap harga jualnya gitu loh. Berarti tergantung dengan harga produksi, berarti ya harga produksi barang tersebut akan berpengaruh signifikan nggak dengan nanti kita mau jual. Iya. Ya paling makanya kalau misalkan kalau saran saya sih ya kamu punya beberapa supplier, misalnya beberapa supplier untuk daun cincaunya itu gitu loh. Jadi nggak hanya supplier, tapi ada beberapa supplier yang bisa kamu andalkan. Biasanya katakanlah si bapak, misalnya si A misalnya dia lagi sakit atau dia lagi berhalangan, sehingga suplai cincaunya, suplai daun cincaunya agak tersendat. Jadi kan pasti punya pilihan yang lainnya gitu loh. Itu kalau menurut saya. Gitu loh. Oke, baik. Atau kalau misalkan kamu ya gimana? Lanjut aja apa-apa.
Kalau saya sih mungkin kalau misalkan kalau kamu berani sistem ijon gitu, ijon dalam artian misalnya Bapak A, saya mengambil daun cincau sekian banyak ya dalam waktu 2 bulan ini. Jadi kamu ijon gitu loh. Suka kata kamu ijon. Jadi kamu booking duluan. Oke, pre-order berarti ya Pak? Pre-order gitu loh. Pre-order. Ini kamu kasih DP sekian gitu loh. Ini ya, segini ya. Gue nggak mau tahu, pokoknya harus ada gitu kan. Gitu. Intinya kayak gitu sih. Coba berarti biar nanggulannya, soalnya kan kalau harga naik itu kan berarti konsumen ini kan, demografi konsumen ini kan mau nggak mau pasti minatnya akan sedikit berkurang kan karena harganya naik. Itu Ada berarti kemungkinan. kita harus lebih menggencarkan di pemasaran atau ada penawaran pemasaran. Betul. Iya, betul. Ya misalkan, ayo naik, cuma mungkin dapat tambahan apa yang lainnya gitu. Misalnya, misalkan beli cincau, mungkin biasa tambahannya apa ya? Nih cincaunya harganya naik, misalnya tadinya 3.000, jadi misalnya 3.500, tapi ketan hitamnya saya kebetulan ada tambahan apa nih? Ketan hitam kah atau yang lainnya gitu loh. Wah, tahu ya. Apa aja sih? Aku nggak terlalu sering makan cincau, kan cincau cuma cincau gitu doang kan ya, nggak beda kayak cendol gitu ya. Bahannya beda ya. Cincau sama cendol beda ya. Kayak itu loh. Misalnya kan kalau cendol mungkin kalau misalnya mungkin harga nangkanya mungkin agak naik, mungkin ya nangkanya dikurangin, tapi yang ditambahin misalnya ketan hitamnya gitu kan, gitu loh. Itu sih. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Alfianto. Oke, yang lainnya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan, waktunya tinggal 7 menit, nggak apa sih? Kita maksimalnya tinggal 7 menit ini. Oke, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan mungkin? Kalau ditanyakan silakan, Sofyan mungkin. Gimana Sofyan? Oke ya, nanti tolong ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalau semua dijawab juga boleh, monggo, nggak apa-apa. Mungkin dari Hilmi atau Arfianto kalau ada yang mau ditanyakan, kalau misalkan bikin BMC-nya, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi sama saya, boleh-boleh aja, monggo aja. Gitu ya. Kalau mungkin tadi Sultan juga ya, Sultan kemarin bikin nasi tahanan ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan lagi, silakan aja, nggak apa-apa, bisa japri ke saya. Ya, intinya gini loh, intinya saya pengen ya kalian itu gitu loh. Saya pernah jelasin ke kalian bahwa di Indonesia itu ada 260 juta penduduk ya. Kalau kita mau ekonomi kita maju, itu paling nggak ada persyaratan di mana jumlah real entrepreneur-nya, jadi jumlah pengusaha yang realnya itu ada 4-5%, ada yang bilang 4%, ada yang bilang 5%. Oke lah, katakanlah kita ambil 5% gitu ya. 5% dari angka 260 juta berapa tuh? Paling nggak sekitar 13 juta sekian kan. 13 juta itu adalah mereka yang menjadi pengusaha gitu. Ya kan? Ya memang kalau saat ini kan jumlah pengusaha kan jauh dari angka itu kan. Ya bahkan terkadang juga di sektor informal kan juga itu sebenarnya banyak juga tuh ya, misalnya yang jualan bubur ayam pagi hari, yang jualan nasi uduk gitu loh. Itu kan juga masih sebenarnya sektor sifatnya sektor informal gitu kan. Yang jualan nasi uduk, jualan bubur ayam, jualan ketoprak nongkrong, atau mungkin jualan sate gitu ya. Misalnya jadi kalau di kompleks rumah saya itu ya di sebelah sana itu ada itu satu tempat memang khusus buat jualan. Ya jualan misalnya ada tukang air kelapa, tukang cendol, kelapa, ya tukang nasi goreng, martabak, ngumpul jadi satu gitu ya udah, tapi mereka saling mengisi gitu loh. Ada yang misalnya saya pesan nasi goreng, terus apalagi minumnya es campur, yang seperti itu. Mau pesan apa lagi yang lain? Soalnya mesin pecel lele, atau nanti minumnya es kelapa gitu. Dia sebenarnya kan sifatnya kan informal gitu loh itu, tapi itu hidup gitu loh, gitu kan, gitu. Oke, gimana teman-teman yang lain? Jelas ya, maksud saya pengen tuh kalian tuh punya ide bisnisnya itu yang walaupun sekarang masih bersifat sebuah ide, tapi ide ini sifatnya applicable, bisa dijalanin gitu loh. Ya mulai dari tapi kita nggak ada modal, ya udah modal yang ada apa gitu loh. Modal yang ada apa dulu nih? Soalnya tadi kalau bikin cincau, kira-kira bikin cincau itu modalnya apa?
Pasti ya butuh kulkas. Kulkas pasti ada dong di rumah kan, gitu kan. Butuh apa lagi? Cincaunya sendiri. Butuh apa? Butuh beli cincaunya. Oke, itu masuk kepada cost yang sifatnya variabel. Karena apa? Itu kan variable cost gitu kan. Jadi modal itu sebagai modal awal. Modal awal kan pada saat kalian jualan kalian laku sebenarnya kan modalnya balik plus dengan keuntungan gitu kan. Nah, ada kan soal kalian tadi pertama soal investnya berapa? Soal 500.000. Pas lagi jualan, woi laku semua. Nah, berarti kan 500.000-nya kan balik lagi kan supaya nanti misalnya besok atau hari sore ini kalian beli cincau lagi, kalian jualan lagi gitu kan. Gitu. Itu terus. Oke, misalnya udah kita coba lagi nih, untungnya lumayan gede, oke kita sisihkan sebagian kecil untuk menambah modal gitu kan. Oke, beli lagi gitu loh. Makanya seperti yang di awal saya jelasin, jadi sebenarnya kayak kita tuh punya apa? Ada titik di mana memang usaha sudah semakin besar, tetapi mungkin karena kita nih agak susah nih membedakan antara uang pribadi dengan uang usaha kita gitu kan. Jadi akhirnya nanti kecampur, jangan sampai seperti itu gitu loh. Ya kan kecampur uangnya, waduh sebenarnya kan salah nih yang 5 juta ini sebenarnya nih uang usaha gitu. Maksudnya uang usaha tuh ya ada modal terus sama untungnya. Jangan kecampur sama uang pribadi gitu loh. Ya usaha gitu kan, pisahin dulu nih mana yang modal, kita ambil yang apa yang profitnya gitu kan. Profit itu kan harus kita simpan, kita keep kan supaya apa? Untuk bayar karyawan gitu kan. Bayar gaji karyawan, mungkin bayar sewa tempat mungkin, bayar apa lagi, bayar listrik gitu kan. Kulkas kan juga butuh listrik gitu kan. Nah, seperti itu mungkin apa bayar apa lagi yang lain gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Jadi saatnya sih kalau misalnya kalaupun hanya baru sekedar konsep oke, tapi paling tidak konsep yang sifatnya applicable gitu loh. Apa ya mulai kalau misalnya cincau ya paling nggak ya ada nih cincau seperti ini Pak gitu. Kalau kita udah coba misalnya dicampur dengan apa? Campur dengan milk tea, dicampur dengan apa? Campur dengan apa? Dengan kopi gitu ya, dicampur dengan Mari Regal, hasil seperti ini Pak. Rasanya mungkin masih perlu diperbaiki. Nah, itu yang kan perlu dicoba terus. Jadi perlu ada perbaikan gitu loh. Mungkin coba cappuccino cincau dicampur dengan batang coklat, mungkin perlu, atau mungkin dicampur dengan Oreo, atau mungkin dicampur dengan apa namanya yang Oreo stick itu saya lupa. Astor gitu kan. Jadi nah coba sebentar ke ini, namanya Astor bukan? Nah, anak saya punya sini kan Astor ya kalau nggak salah ya. Iya, Astor. Ini kan Astor gitu loh. Itu seperti jadi ya ide-idenya harus muncul gitu loh. Mungkin nah jadi apalagi kan sekarang kan orang kan lebih suka dengan hal-hal sifatnya unik gitu loh. Gitu. Coba cari aja keunikannya di mana gitu loh. Tapi juga misalnya cincau itu basisnya kan sebenarnya nggak terlalu manis kan. Saya mau nanya Pak. Gitu. Oke, silakan. Ya. Silakan, saya mau nanya. Tadi Bapak ngomong soal profit dan uang pribadi, Pak. Betul. Yang saya susah ngatur itu nge-manage profit sama ngebedain uang profit sama uang pribadinya itu susah, Pak. Ini waktunya bagi tinggal saya 1 gitu menit. sorry. Kita mau lanjut ke sesi 3 sebentar aja kali ya. Nanti saya perlu jawab Ya, pertanyaan Sofyan ya. Nggak apa-apa ya. Nanti lanjut ke sesi 3 Sofyan ya. Oke, ini saya tangkap dulu. Berarti kamu susah membedakan antara uang pribadi dengan uang usaha tadi itu kan ya? Gitu kan ya? Bukan, yang nge-manage gitu, Pak. Oke, nanti saya lanjut ke sesi 3 sebentar aja ya. Habis ini ya. Apa-apa ya. Oke.